Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu di rumah bersama keluarga. Namun Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun belum bisa tatap muka karena kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Sekali lagi tetap bersemangat. Baik, perjumpaan dengan Bapak pada kesempatan ini sebagai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu untuk mata pelajaran matematika perminatan. Kali ini membahas topik pertidaksamaan eksponen. Nah, tentu juga tidak kalah penting mengingat kembali materi sebelumnya tentang persamaan eksponen ya. Nah, pertidaksamaan eksponen yang kayak apa? Mari kita simak bersama video ini. Baik anak-anak, kita perhatikan di sini bahwa ada beberapa bentuk pertidaksamaan eksponen ya. Yang pertama, kita masih ingat bahwa untuk fungsi eksponen itu kan ada dua ya. Ya, apabila A-nya lebih dari 1 dan A-nya antara 0 dan 1. Nah, apabila A-nya dari 1 maka berlaku bentuk-bentuk ini anak-anak ya. Jadi apabila A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, sekali lagi A-nya ini adalah lebih dari 1 ya, maka di sini Fx lebih dari Gx. Jadi tandanya tidak berubah. Nah, ini ya. Sekali lagi, ini bentuk-bentuk untuk A lebih dari 1. Tinggal menambahkan aja ketika di sini ada sama dengannya, dan selama di sini A-nya lebih dari 1, ya, A-nya lebih dari 1, apabila lebih dari sama dengan sama, ya, Fx lebih dari sama dengan Gx, tinggal nambah tanda sama dengan di sini. Kemudian bentuk yang ketiga, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, otomatis Fx kurang dari Gx. Nah, ini ya, jadi tandanya ngikut di sini. Kalau kurang dari, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang lebih dari ya. Kemudian yang keempat, jika A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, sama ya, jadi Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, sekali lagi, yang perlu diperhatikan, bentuk ini dirubah sama dengan bentuk ini apabila A-nya adalah lebih dari 1. Ya, masih ingat ya, ada dua bentuk kemarin yang sudah kita pelajari di fungsi eksponen. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana kalau A-nya 0, antara 0 dan 1? Misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya ya. Antara 0 dan 1 itu pasti pecahan ya. Dalam bentuk pecahan biasanya di sini antara 0 dan 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini perbedaannya. Kalau pertidaksamaan eksponen ini bilangan pokoknya sudah sama, tetapi nilai A-nya itu antara 0 dan 1, maka Anda lihat di sini bedanya dengan nanti. Kalau di sini lebih dari, di sini menjadi kurang dari. Nah, ini bedanya. Sekali lagi, ini lebih dari, ini jadi kurang dari. Kalau ini lebih dari sama dengan berarti kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari berarti lebih dari, kurang dari sama dengan berarti lebih dari sama dengan. Itu bedanya. Kalau di sini tandanya sama dengan yang di sini. Tapi kalau ini kebalikannya ya, lebih dari kurang dari, lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan. Kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Sekali lagi, apabila bilangan pokok atau bilangan dasarnya ini A-nya adalah antara 0 dan 1. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Baik, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, digambarkan di dalam grafik fungsi, mengapa kok tandanya ini arahnya jadi kebalikannya. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Kenapa yang A-nya lebih dari 1 tadi? Maka di sini kan masih ingat anak, grafiknya adalah fungsi monoton naik. Ya, apabila X1 ya kita masukkan dalam fungsinya, maka ini F1-nya kan di sini, Fx1-nya. Ketika X2-nya lebih besar dari X1,
ternyata F2-nya juga lebih besar dari Fx2-nya lebih besar dari Fx1. Makanya tandanya sama yang tadi ya, yang A kurang A lebih dari 1. Karena apa? Dia fungsinya monoton naik. Jadi kalau X1-nya lebih besar dari X2, otomatis Fx1-nya juga F2-nya lebih besar dari F1. Fx1 karena di sini X2-nya lebih besar daripada X1 di sini. Artinya kalau X2-nya lebih besar dari X1 untuk gambar yang fungsi monoton naik atau A lebih dari 1, otomatis di sini tandanya sama, lebih dari. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik fungsi monoton turun. Nah, ini dia. Ini kapan terjadi? Ini dia. Apabila A-nya antara 0 dan 1. A-nya antara 0 dan 1. Ya, maka Anda lihat di sini. Ketika di sini X1-nya lebih besar dari X2, tetapi nilai X1-nya, G1 X1-nya, GX1-nya lebih kecil dari GX2. Nah, Anda lihat ya, X1-nya lebih besar dari X2, tetapi GX1-nya lebih kecil daripada GX2, makanya ini dibalik. Nah, jadi oleh karena tadi di bentuk tadi kan, untuk yang A antara 0 dan 1 tandanya dibalik. Lebih dari kurang dari. Ini gambarannya seperti untuk menjelaskan kenapa kok tandanya antara yang antara 0 dan 1 itu tandanya dibalik tadi ya. Oke, saya kira udah jelas. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Maka dengan bentuk-bentuk tadi kita akan dengan mudah untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial. Contoh pertama di sini, selesaikan pertidaksamaan eksponensial berikut ini. Nah, supaya memenuhi bentuk yang tadi, maka di sini sekali lagi waktu persamaan eksponen dibuat A-nya sama. Kalau ini 3, ini 9, berarti 9-nya yang dirubah menjadi 3 pangkat. Ya, sehingga kita dapatkan, nah, di sini sebetulnya ada dua ya, ada yang menggunakan grafik, ada yang menggunakan aljabar. Nah, nanti anak-anak pasti suka yang aljabarnya. Kalau suruh gambar grafik biasanya kan agak repot ya, tapi paling tidak tahu. Nah, kalau ingin mendapatkan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial ini dengan grafik, maka ini dianggap ada dua grafik. Jadi dibuat grafik Y sama dengan 3 pangkat X dan Y sama dengan 9. Ini dia. Nah, ini kalau digambar ya seperti waktu kita belajar menggambar fungsi. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Anda lihat. Ini yang Y sama dengan 9, garis yang sejajar sumbu E melalui Y9. Kemudian yang X sama dengan ini, Y sama dengan ini dia. Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, ini yang melengkung ini ya, monoton naik ya berarti ya. Nah, pertemuan ini adalah apabila soal ini sama dengan, yaitu di X-nya 2, Y-nya 9. Ya kan? Nah, kalau kita diminta di sini adalah kita lihat di sini bahwa kapan fungsi ini bernilai Y-nya lebih dari 9. Ya kan? Ketika bernilai dari 9, ketika di sini kan X-nya lebih dari 2, ini arahnya ke kanan ya. Otomatis di sini Y-nya lebih dari 9 kan, makin ke atas ya kan. Nah, kapan dia terjadi? Apabila di sini X-nya lebih dari 2. Jadi 3X pangkat 9, maka X-nya lebih dari 2. Ya kan? 3X. Nah, kalau misalnya kapan terjadi apabila kurang dari 9, ya berarti X-nya kurang dari 2. Sebelah sini kan grafik ini Y-nya kurang dari 9 semua ini. Nah, tapi yang ditanyakan kan lebih dari 9, berarti X lebih dari 9 Y nilainya lebih dari 9 terjadi untuk X-nya lebih dari 2. Ini ke sana. Nah, ya. Sehingga dengan grafik kita dapatkan bahwa 3 pangkat X lebih dari 9 itu terjadi jika X-nya lebih dari 2. Nah, kalau kalian dengan cara grafik pasti Anda akan mengeluh karena disuruh membuat seperti ini ya. Nah, pilihannya pasti berikutnya ini, yaitu dengan menggunakan aljabar. Nah, ini kalau ini tidak perlu menggambar grafik, dan nanti selanjutnya kalian pasti memilih yang bentuk ini. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dengan aljabar yang melibatkan ada 4 bentuk umum tadi ya, yang A lebih dari 1 dan A antara 0 dan 1. Baik. Nah, sekarang dengan cara aljabar sekarang.
penyelesaian yang kedua. Ya sekarang sekali lagi, ini A-nya 3, ini berusahanya 3 juga kan, berarti 3 kuadrat. Nah, kita lihat. A-nya lebih dari 1, ya kan? Apa yang terjadi kalau A-nya lebih dari 1? Maka pangkat lebih dari pangkatnya ini. Tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena A-nya lebih dari 1. Sehingga jawabannya X lebih dari 2. Sama ya dengan grafik tadi. Jadi mau ditanyakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2. Oke, saya kira seperti itu. Nah, mari kita lanjut. Nah, sekarang soal yang kedua, mari kita lihat. Tentukan penyelesaian dari dalam kurung 1/2 atau setengah pangkat X kurang dari 4. Nah, kita akan coba, kalau di sini mau dijadikan setengah kan susah. Maka yang paling bagus ini adalah dijadikan 2 pangkat, ya kan? Bentuk ini menjadikan 2 pangkat, 4-nya 2 pangkat, sehingga bentuknya menjadi ini kan. 1/2, ya itu kan 2 pangkat min 1. 1/2, 2 pangkat min 1. Ini sebetulnya 2 pangkat min 1. Nah, min 1-nya dikalikan dengan X, jadi min X. Nah, jadi ini ya. Jadi setengah pangkat X itu boleh ditulis 2 pangkat min X. Sekali lagi, min-nya itu berasal dari setengah itu, kalau dalam bentuk pangkat 2 pangkat min 1. Min 1 kalikan X jadi min X. Ya, nah, sekarang kita lihat. Bilangan pokoknya sama, dan ini 2 ini lebih dari 1. Berarti tandanya tetap ya. Berarti min X kurang dari 2. 2 pangkat yang dimaksud di sini ya. Jadi min X kurang dari 2. Nah, mohon diperhatikan anak-anak, pertidaksamaan bagaimana apabila dibagi min atau dikali min, tandanya dibalik. Jangan lupa ya, seperti nilai mutlak kemarin ya. Jadi kalau min X kurang dari 2, maka X-nya berarti kan 2 dibagi min 1, min 2. Tetapi jangan lupa tandanya dibalik. Karena dibagi negatif. Sekali lagi, pertidaksamaan apabila dikali atau dibagi dengan negatif, tandanya diganti atau dibalik ya. Lebih dari jadi kurang dari jadi lebih dari, dan seterusnya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini sekarang. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2X plus 2 lebih dari sama dengan dalam kurung 1/9 pangkat X plus 1. Nah, coba kita telah. Mana yang dirubah? 3? Tidak mungkin, hanya ini sudah sederhana ya. Nah, ini dia. 1/9 diupayakan menjadi 3 pangkat supaya sama dengan ini. Nah, sekarang 1/9 dirubah dulu. Ya kan? 1/9 dirubah dulu. 1/9 itu kan 3 kuadrat. 1/3 kuadrat. Kalau dinaikkan berarti 3 pangkat min 2. Nah, min 2 kalikan X, min 2X, min 2 kali plus 1, min 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi bentuk ini menjadi ini ya, tahu ya. Jadi sekali lagi, 1/9 itu adalah 1/3 kuadrat, dinaikkan 3 kuadrat jadi 3 pangkat min 2, min 2 dikalikan yang di luar kurung, min 2 kali X min 2X, min 2 kali plus 1 min 2. Nah, di sini tetap karena sudah sederhana. Nah, sekarang Anda lihat, A-nya 3, ini 3. Berarti kan tandanya tidak berubah ya, kalau pangkat lebih dari sama dengan pangkat ya, karena ini A-nya adalah lebih dari 1. Nah, sehingga langsung aja 2X plus 2 lebih dari sama dengan min X min 2. Seperti ini. Nah, oke, sederhanakan, kita berusaha mendapatkan X-nya, maka min 2-nya pindah sini jadi plus 2X jadi 4X ya. 2-nya pindah ke kanan jadi min 2 jadi min 4. X-nya lebih dari sama dengan min 4 dibagi 4 min 1. Kenapa tandanya tidak berubah? Karena pembaginya positif. Nah, beda dengan tadi ya. Kalau tadi pembaginya negatif, ini pembaginya positif tidak berubah. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 1. Jelas ya? Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Mari kita lihat soal berikutnya. Nah, sekarang agak variatif ya. Wah, lalu pertanyaannya, Pak, ini bentuk kemana? Bentuk yang mana di antara tadi? Kok nggak ada bentuknya? Ya, oke, ada waktu kita belajar video sebelumnya tentang penyelesaian persamaan eksponen, kan ada bentuk seperti ini ya. Apa yang dilakukan? Ya, pakai permisalan ya. Pakai permisalan ini diupayakan berbentuk nanti pertidaksamaan kuadrat. Seperti kemarin, ya waktu persamaan eksponen ya.
Nah, sekarang kalau ini 2X, ini harus dirubah menjadi 2 pangkat X. Itu kesimpulannya. Ini harus dirubah dari 2 pangkat X. Nah, nanti bentuknya ini gimana supaya berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Berarti pakai misal ya, seperti penyelesaian kemarin kan, persamaan eksponen kan. Nah, mari kita lihat. Nah, caranya bagaimana kita lihat? 4 pangkat X itu kan boleh ditulis 2 pangkat X. 2 pangkat 2X ya. Aslinya kan 2 pangkat 2E. 2 pangkat 2X kan boleh ditulis X-nya di dalam, 2-nya di luar. Nah, jadi ini menjadi kuadrat. Nah, ini loh yang penting, 2 pangkat X harus sama dengan ini. Ya kan? Nah, ini nanti bentuknya kalau dimisahkan menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Ini harapan kita seperti itu. Jadi sekali lagi ini dirubah supaya mengandung ini. Nah, lalu di luarnya ada pangkat 2. Jadi tukar kan, ini hanya tukar aja kan. 4 itu kan 2 kuadrat, 2X, nah X-nya ditaruh dalam, 2-nya taruh luar. Kan jadi begini. Kalau dikalikan sama, 2 kali X kali 2 kan 2 pangkat 2X juga kan. Nah, sama ya, ini dengan atasnya sama. Oke, nah sekarang ini bisa kita bayangkan kan, kalau ini umpama ini M misalkan kan, 2M kuadrat min 5M plus 2 lebih dari 9. Kan menjadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi misalnya saya misalkan ya tidak harus M ya, tidak harus mau K, mau P, mau Q, yang penting jangan X supaya nggak campur dengan yang pangkat ini. Nah, misal M adalah ini, kita masukkan 2 pangkat ini, kita misalkan M bentuknya menjadi apa? 2M kuadrat dikurang 5 kali M ditambah 2 lebih dari 0. Nah, ini anak-anak, ini kan bentuk pertidaksamaan apa? Pertidaksamaan kuadrat kan? Di SMP MTS sudah ya. Jadi bagaimana persamaan kuadrat difaktorkan, pertidaksamaan kuadrat faktorkan juga kan. Nah, ini berusaha difaktorkan. Lalu faktor dari 2M kuadrat adalah 2M dan M. Nah, sekarang faktor dari plus 2 adalah min 1 dan min 2. Tetapi dicek dulu suku dalamnya berapa untuk menentukan ini. Min 5M. Min 1 kali M min 5M, 2M kali min 2, min 4M ditambahkan min 5M. Oh ya, berarti faktornya ini benar. Ya kan? Nah, kemarin anak-anak di mutlak kan sudah dijelasin cara yang mudah tanpa garis bilangan ya. Oke, kita pakai garis bilangan dulu ya. Nanti boleh kalian tidak pakai garis bilangan seperti kemarin tentang nilai mutlak ya. Nah, sekarang gini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, langkah pertama kan dicari pembuat 0. Pembuat 0 itu siapa? 2M-1 sama dengan 0, maka M-2 juga sama dengan 0. Ini namanya pembuat 0, apabila ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 2M-1 0, M-nya sama dengan setengah ya. 1 dipindah, 1 dibagi 2 setengah. M-2 sama dengan 0, M-nya berarti 2, karena min 2 pindah kanan jadi 0 plus 2, 2 ya. Oke. Nah, maka buat garis bilangan di mana titik yang paling kiri itu adalah angka yang lebih kecil. Yang paling kecil antara setengah dan 2, 2 ya. Setengah ya, yang sebelah kanannya berarti titiknya yang di sini 2. Nah, mari kita lihat. Nah, buat garis bilangan setelah ini, masukkan di sini anak-anak. Setengah sebelah kiri, 2-nya sebelah kanan. Nah, sekarang kenapa Bapak membuat noktahnya, ya titiknya ini berlubang? Ingat itu untuk membuktikan bahwa di sini tidak ada sama dengannya. Apa artinya? Bahwa setengah dan 2 itu tidak masuk penyelesaian. Ya, dia hanya sebagai batas, ya kan? Artinya jawabannya nanti di sini tidak ada sama dengannya. Artinya apa? Di setengah X sama dengan M sama dengan setengah dan 2 ini nggak masuk penyelesaian di pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk M ini ya. Jadi kita tinggalkan dulu ya 2 pangkatnya, kita tinggal sekarang berbicara masalah pertidaksamaan dalam M ini. Nah, sekarang mari kita bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya di garis bilangan ini. Dengan terdapatnya 2 batas pembuat 0,5 dan 2, berarti garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Nah, Bapak namakan daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan plus minnya? Mari kita lihat di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah plus dan min pada garis bilangan. Ini sebetulnya tadi Romawi 1, 2, 3 aja ya, plus minusnya belum ada. Nah, untuk menentukan daerah plusnya, ambil sebuah titik yang ada di 3 daerah ini. Nah, yang paling enak menguji daerah ini kan mengambil titik 0. Asal titik 0-nya bukan batas ya.
Nah, kalau kita mengambil titik M-nya sama dengan 0, berarti kita menguji daerah mana? Ya 0 itu letaknya kan berarti sebelah sini. Nah, menguji ini dia, menguji ini. Kenapa? Ini nanti daerah plus apa min kan? Ini sudah saya tentukan plus ya. Nah, ini sebenarnya carinya ini dulu. Nah, untuk M sama dengan 0, berarti kita menguji daerah 1. Maka masukkan ke ini. 2 kali 0, 0 min 1. Kemudian 0 min 2, min 2. Ini dia. 2 kali 0, 0, min 1, 0 min 2, min 2. Min 1 kali min 2 plus 2. Nah, ternyata 0 ini, M sama dengan 0 berada, daerah 1 ini adalah daerah yang positif. Karena hasilnya positif ya. Maka kalau ini daerah 1 positif, daerah 2-nya negatif, daerah 3-nya positif, selang-seling. Ya kan? Nah, sekarang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaian dari 3 ini, dari pertidaksamaan ini, adalah daerah yang diminta lebih dari 0. Daerah apa itu? Daerah positif. Berarti penyelesaiannya kan dari setengah ini ke kiri atau setengah 2 ini ke kanan kan penyelesaiannya. Karena yang diminta yang positif, berarti yang daerah plus ini. Lebih dari 0 kan. Nah, sehingga kita lihat penyelesaiannya lanjutannya. Sehingga M-nya kurang dari setengah atau M-nya lebih dari 2. Ya, ingat ya. Kemarin kalau atau nah setelah itu kita kembalikan M tadi kan 2 pangkat X. Nah, kan jadi ini 2 pangkat X sama kurang dari setengah atau 2 pangkat X lebih dari 2. Nah, ini kita bentuk menjadi bilangan pokok yang sama. 2 pangkat X tetap, setengah itu kan 2 pangkat min 1. Nah, atau di sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Berarti lihat ya, X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 1. Maka penyelesaiannya adalah ini. X-nya kurang dari min 1 karena sudah pangkat 2 sudah sama ya. Tandanya nggak berubah, hanya A-nya lebih dari 1 sehingga X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 1, pangkat lebih dari pangkat. Nah, ini dia. Nah, kalau ditanyakan HP-nya tinggal memasukkan dalam kurung awal X sedemikian hingga ini ditulis kembali ke sini. Nah, inilah penyelesaiannya. Jelas ya? Oke, saya kira cukup jelas. Ya, baik. Kita lanjut sekarang bentuk yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Ya. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, apakah ini kita rubah menjadi 2 pangkat? Ini menjadi 2 pangkat? Tidak usah. Karena ini sudah setengah pangkat, jadi setengah pangkat kita pakai yang A-nya antara 0 dan 1. Apa kesimpulannya? Ini kurang dari pangkat ini. Kenapa? Karena setengah itu adalah A antara 0 dan 1, sehingga tandanya dibalik. Ya kan? Bentuk umum yang bawah, yang antara 0 1 ya, yang tadi di bagian awal. Jadi kalau ini sudah A-nya sudah setengah, berarti A-nya adalah antara 0 dan 1. Ingat, pangkat dibalik tandanya pangkat. Nah, sehingga jawabannya adalah ini. Nah, ini dia. X kuadrat plus 2M8 kalau tadi lebih dari jadi kurang dari. Jangan lupa. Kenapa? Lihat ini A-nya setengah. A-nya adalah terletak antara 0 dan 1, maka harus tandanya dibalik. Oke. Nah, sekarang kita coba membentuk persamaan pertidaksamaan kuadrat ya. Pindah sini semua, pindah ke kiri semua. X-nya pindah jadi ya. X kuadrat plus 2X pindah dikurangi min X ya, jadi plus X ya. Min 8 plus min 2-nya pindah ke kiri berarti plus 2, min 8 plus 2, min 6 ya. Kurang dari 0. Nah, faktorkan. Nah, berapa kali berapa min 6? Kalau dijumlahkan 1, berarti plus 3 dan min 2 ya. Di SMP sudah kalian pasti sudah familiar menyederhanakan atau memfaktorkan bentuk-bentuk pertidaksamaan kuadrat. Oke. Setelah ini, nah sekarang seperti cara yang kemarin yang pada nilai mutlak ya. Anda bisa menggunakan ini. Nah, kita dapatkan nilai batas X pada garis bilangan itu adalah namanya pembuat 0 ya kemarin kan. X min 3 dan X plus 2. Dari mana? X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 3. X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Kan mencari batas dulu. Nah, karena koefisien X kuadrat dari pertidaksamaan di atas adalah 1 positif dan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, ini lihat. Seperti kemarin ya, pada nilai mutlak. Apabila ini positif, bentuk kuadratnya, atau dalam bentuk pemfaktorannya ini
koefisien X dan yang koefisien X sudah sama-sama positif, sekali lagi bukan sama tapi sama-sama positif saja, maka ingat kemarin ya, kalau kurang dari pasti dan, kalau lebih dari pasti atau, kan gitu kan, masih ingat ya. Nah sehingga karena ini kurang dari berarti pakai apa? Dan ya, X-nya diapit oleh batas kiri dan batas kanan. Nah gunakan pengetahuan nilai mutlak kemarin ya, cara menyelesaikan. Ini kan namanya pembuat nol, kemudian lihat tandanya, lihat nilai X dan X-nya positif, sudah, tandanya kurang dari berarti dan. Batas kiri diambil dari ini, pembuat nol, yang kecil, yang kanan diambil yang besar. Oke, saya kira jelas ya. Karena dengan nilai mutlak kemarin juga pembahasannya bersama. Nah, sehingga HP-nya adalah ini. Tinggal masukkan di dalam X sedemikian hingga bla bla. Oke. Saya kira seperti itu anak-anak. Nah, mari kita lanjut. Nah, sekarang ini ada uji kompetensi yang kalian bisa coba. Nomor 1, batas-batas X yang meliputi samaan bla 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 bla. Nah, bagaimana caranya Pak? Waduh, bingung ini kok ada. Dirubah ya. 0,5 ini kan setengah. 0,25 itu ada seperempat. Jadi 2 pangkat. Ini jadikan 2 pangkat. Ya, nanti masuk itu. Oke ya. Ada gambarannya? Oke. Nggak usah takut. 0,5, 0,25. Bagaimana? Jadikan pecahan. Ya. Baru dijadikan cari A-nya supaya sama. Oke, kita lihat telah soal nomor 2. Jika X yang memenuhi, sama ya. Ya, ini jadikan apa? Pecahan ya. 0,01 kan 1/100 ya. Ini sudah 100, ini jadikan 100 pangkat berapa. Nah, nanti ya tandanya bisa. Oke. Jadi nanti 100 pangkat, ini 100 pangkat. Oke. Saya kira tidak sulit. Kita lanjut anak-anak. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan. Ini sudah sama ya. Ini A-nya antara 01, antara 01 berarti pangkat ini kurang dari dirubah jadi lebih dari, ini selesaikan. Kayak contoh yang nomor berapa tadi? Nomor 5 ya contohnya. Nah, saya kira tidak sulit ya, dicoba nanti. Nomor 4, mari kita lihat soal 4. Nah, ini dia. Oke, ini sama anak-anak. Ini sudah 3 pangkat, ini 3 pangkat, berarti A-nya 3. Ini lebih dari ini, selesaikan. Ya, saya kira tidak sulit. Pasti ada jawabannya di antara A, B, C, D, E. Nomor 5 anak-anak, kita lihat. Nah, 2 pangkat X plus 3 ditambah 2 pangkat 3 min X min 65. Nah, ini pasti arahnya ke permisalan. Rubah dulu ini. Nah, ini soal tantangan ya. Nah, 2X plus 3 itu kan 2X kali 2 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 min X itu kan berarti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat X min 65. Nah, sama seperti persamaan eksponen ya. Jadi dibuat supaya ini nanti pakai permisalan, terbentuklah pertidaksamaan eksponen. Nah, pakai misal ya. Oke, ini nomor 5 termasuk tantangan yang mudah-mudahan kalian mencoba dulu. Nanti minggu depan baru dicocokkan. Dicoba dulu ya soal-soalnya. Baik, saya kira itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak berharap kalian tetap semangat, jangan putus asa walaupun dalam suasana pandemi dan belajar melalui daring karena kondisi belum memungkinkan untuk tatap muka, tetapi kita tetap semangat dan selalu berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa di sekolah melalui pembelajaran tatap muka. Sekali lagi tetap sama semangat anak-anak ya. Sekali lagi Bapak beri kesempatan untuk mencoba 5 soal tadi. Minggu depan kita akan coba bersama-sama, kita cocokkan jawaban kalian dengan punya Bapak. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.